Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bertemu di perkuliahan pengantar ilmu kebumian di minggu ke-11 ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana materi mengenai samudera global. Jadi, bumi ini dikenal sebagai planet biru. Jadi, kenapa dinamakan planet biru? Karena hampir 71% permukaan bumi ini terisi oleh samudra global. Nah, ada ilmu yang bernama oceanografi, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang menggambarkan bagaimana metode dan pengetahuan mengenai geologi, kimia, fisika, dan biologi untuk mempelajari segala aspek yang ada di samudra. Jadi, kalau kita lihat di sini, samudra kita tuh sangat luas. Jadi kalau seandainya kalian lihat di bagian kutub utara atau Northern Hemisphere dan di kutub selatan atau Southern Hemisphere, ini kalian bisa lihat dominasi di kutubnya ini akan banyak sekali terisi oleh lautan atau samudra. Hal yang cukup menggemparkan yaitu yang di bagian selatan, di mana di bagian selatan hanya ada satu kutub dan dikelilingi oleh samudra. Dan ini adalah bagaimana area yang tercover. Ini adalah berdasarkan latitude dan ini adalah luasan areanya. Jadi memang beberapa area di benua ini sangat dominan di antara 30 sampai 60 derajat. Kemudian juga dari 0 sampai 30 derajat lintang selatan. Tetapi baru nanti ada lagi di kutub bagian selatan, ini adalah yang di Antartika. Sedangkan untuk yang di samudra, kita bisa dapatkan bahwa di sini luasannya lebih besar dibandingkan yang di seluruh cakupan area yang ada di benua. Jadi kalau kalian perhatikan, maka luasan antara bumi dengan maksud saya daratan dengan lautan atau benua dengan samudra, ini perbandingannya bisa mencapai 30 sampai 30 banding 70%. Kemudian posisi geografi dari samudra. Jadi samudra yang ada di dunia ini dibagi menjadi 4 cekungan samudra. Yang pertama ada Samudra Pasifik, ada Samudra Atlantik, ada Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Di Samudra Pasifik merupakan samudra terluas dan memiliki kedalaman terdalam. Yang kita tahu di dalamnya ada Palung Mariana sekitar 11 atau 12 km untuk kedalaman dari titik terdalam yang ada di bumi yang ada di Samudra Pasifik. Sedangkan Samudra Atlantik ukurannya kurang lebih setengah dari Samudra Pasifik dan kedalamannya tidak sedalam dari Samudra Pasifik. Sedangkan untuk Samudra Hindia ini merupakan samudra yang sangat dominan di bagian dari Southern Hemisphere. Lebih kecil dibandingkan Samudra Atlantik. Sedangkan Samudra Arktik merupakan samudra terkecil yang ukurannya kurang lebih hanya mencakup 7% dari luas dari Samudra Pasifik. Kemudian gimana sih kita mengetahui kondisi dari lantai samudra? Kita tahu bahwa kondisi topografi di lantai samudra ini sangat beragam dan sangat berbeda dibandingkan dengan benua. Sehingga ada nama istilah baru untuk topografi yang ada di samudra yang kita sebut sebagai batimetri. Jadi batimetri ini adalah pengukuran dari kedalaman samudra dan mencari tahu bentuk dan topografi dari lantai samudra itu sendiri. Teknologi yang sekarang beberapa menggunakan sonar, satelit, dan submersibles atau kapal tanpa awak
yang mengizinkan atau yang membuat para saintis bisa mempelajari lantai samudra lebih efisien dan presisi dibandingkan sebelumnya. Nah, gimana sejarahnya? Jadi sejarahnya ini dimulai di tahun 1875 di bagian barat dari Samudra Pasifik. Ada sebuah kapal yang bernama HMS Challenger. Jadi HMS Challenger ini merupakan kapal yang menjadi pengukuran pertama dari batimetri yang ada di samudra. Jadi kapal ini berangkat dari tahun 1872 di bulan Desember dan kembali 4 tahun berikutnya kurang lebih di bulan Mei tahun 1876. Nah, dari pengukuran HMS Challenger kemudian dikembangkan lagi beberapa teknologi untuk memetakan kondisi lantai samudra. Yang paling umum adalah menggunakan sonar. Jadi kalau menggunakan sonar, ini merupakan akronim dari Sound Navigation and Ranging. Kadang juga disebut sebagai echo sounding. Kalau kalian pernah nonton Finding Dory, di sana ada makhluk yang berjenis paus, dia menggunakan echo sounding untuk memetakan kondisi tempat dia bernaung waktu itu di kolam renang di kolam penampungan yang ada di tempat atau observasi bawah laut. Kemudian itu menghubungkan atau tersambung dengan kondisi yang ada di Samudra Atlantik. Nah, dia menggunakan echo sounding namanya. Jadi hewan-hewan kadang juga menggunakan echo sounding untuk bisa memetakan kondisi di sekitarnya, terutama untuk makhluk hidup yang secara penglihatannya kurang atau hidup di daerah yang sedikit sinar matahari atau bahkan sinar matahari tidak sampai ke tembus di kedalaman tersebut. Sonar bekerja dengan mentransmisikan gelombang suara ke dasar samudra. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat, inilah yang kita sebut sebagai echo sounder, di mana kapal ini akan mentransmisikan atau memantulkan gelombang suara sampai ke suatu batas keras yang kita sebut sebagai lantai samudra, yang kemudian kita tahu bahwa itu sudah sampai di lantai samudra ketika gelombang suara tersebut dipantulkan kembali. Yang kita dapatkan adalah travel time, sehingga dari travel time tersebut kita dapatkan data dari depth. Ini pakai rumus sederhana saja, di mana dari travel time kemudian kita juga tahu kecepatan dari gelombang sonarnya, maka antara perkalian dari kecepatan sonar dikalikan dengan waktu tempuh, tapi jangan lupa dibagi 2 karena waktu tempuh ini melibatkan ketika dia transmisi dan direfleksikan kembali. Itu berarti butuh waktu 2 kali, atau travel time-nya adalah travel time 2 kali. Jadi harus dibagi 2 sehingga kita dapatkan berapa kedalaman untuk mencapai ke lantai samudra. Nah, kemudian ini untuk yang bathymetric modern, di mana di bathymetric modern ini kita akan dapatkan yang kita kenal sebagai side scan sonar dan multibeam sonar yang beroperasi dari SEM Research Vessel di sana. Artinya ini ada multibeam sonar, jadi sonarnya tidak hanya satu sumber, tapi beberapa celah kisi untuk sonar ini, untuk kita coba gambarkan berikut juga dengan menggunakan side scan sonar, di mana side scan sonar ini akan merekam apa yang sudah dipantulkan oleh multibeam sonar ini untuk bisa menggambarkan kondisi
secara real time dan 3 dimensi dari lantai samudra. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah pantai barat dari Amerika. Kita tahu di sana ada Los Angeles, ada Long Beach di California. Kita akan dapatkan bentukan continental shelf, kemudian ada continental slope dan continental rise yang didapatkan dari side scan and multi-beam sonar. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan satelit. Jadi satelit ini memungkinkan untuk pengukuran dengan perbedaan yang cukup kecil dengan menggunakan pemantulan dari gelombang mikro dari permukaan samudra. Dengan menggunakan teknologi yang baru, para saintis dapat menjelajah permukaan samudra yang itu nggak datar sebenarnya. Jadi perbedaan dari ketinggian di permukaan samudra ini disebabkan karena adanya fitur-fitur dari lantai samudra itu sendiri. Gimana sih sistem kerjanya? Sama. Yang membedakan hanya si satelit ini tidak menggunakan gelombang suara atau sonar, tapi dia menggunakan radar untuk bisa mereduksi atau menggambarkan dari beberapa kenampakan bawah permukaan. Jadi yang digunakan bukan gelombang bunyi atau gelombang mekanik, tapi yang digunakan adalah radar di sini. Kemudian yang berikutnya adalah submersibles atau kapal selam tanpa awak. Jadi submersibles ini adalah kapal bawah laut dengan ukuran kecil yang digunakan untuk penelitian di laut dalam. Hari ini beberapa submersibles banyak yang dikendalikan oleh komputer ataupun robot. Kadang kita sebut sebagai ROV atau Remotely Operated Vehicle. Dapat menjangkau kondisi bawah permukaan dalam waktu yang lebih panjang. Jadi dari gambaran ini, jadi beberapa bagian dari lantai samudra ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu meliputi dari batas benua, kemudian lantai samudra, dan pematang tengah samudra. Dan inilah kondisi real atau kondisi batimetri dari bumi kita, di mana kita akan dapatkan bahwa lantai samudra itu bentukan batimetrinya tidak datar, tapi memiliki mosaik yang atau kontur-kontur yang berbeda menyesuaikan dari kenampakan yang ada di bawah permukaan. Jadi misalnya kayak gini, ada Mariana Trench yang artinya ini dalaman bentukan batas dari si Island Arc di sana. Atau juga ada plateau atau ada ridge di sana yang juga merupakan sebuah tinggian yang ada di samudra. Kemudian kita juga ketemu yang namanya Mid-Atlantic Ridge. Artinya ini adalah pematang tengah dari Atlantik yang merupakan bentukan dari divergensi dari kerak samudra. Nah, inilah kita pengen mengetahui bagaimana kondisi dari lantai samudra. Jadi ini adalah kondisi batimetri dari samudra Atlantik yang dibentangkan dari ujung timur dari Amerika Utara sampai ke Afrika. Maka kita akan dapatkan bagian yaitu yang kita sebut sebagai continental margin. Kemudian dari continental margin ini terdiri dari continental shelf, ada continental slope, ada continental rise. Di mana nanti ada bagian yang kita sebut sebagai deep ocean basin, di mana di deep ocean basin ini kita akan dapatkan gunung laut dan abyssal plain. Kemudian kita dapatkan berikutnya di tengah-tengah itu adalah mid oceanic ridge. Di sana ada Rift Valley dan
Rift Valley di tengah-tengahnya. Kemudian kembali ke Deep Ocean Basin, dan yang terakhir adalah Continental Margin. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Jadi Continental Margin ini atau batas dari benua adalah sebuah zona transisi antara benua dengan bagian dari lantai samudra. Di Samudra Atlantik lapisannya tebal yang tidak terdistribusi dari sedimen yang mengcover atau menutupi dari continental margin. Di area ini sangat kecil dari aktivitas vulkanik ataupun earthquake di sana. Ini adalah margin benua. Jadi kita akan dapatkan beberapa bentukan trench ataupun plateau yang ada di bagian-bagian tepi dari benua. Kemudian di continental margin ini, di Samudra Pasifik, kerak samudra ini memiliki plang di kerak benuanya. Gaya ini menghasilkan adanya tepian dari kontinental yang sedikit narrow, yang sangat sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme dan earthquake atau tektonik. Jadi ini adalah bentukannya. Jadi ada continental shelf atau paparan benua, ada continental slope atau lereng benua, dan continental rise yaitu tanjakan benua. Jadi akan saya coba jelaskan. Jadi paparan benua atau continental shelf adalah permukaan landai di bawah air yang memanjang dari garis pesisir menuju samudera dalam. Sedangkan continental slope ini adalah tepi arah laut dari paparan benua. Sedangkan continental rise ini adalah tanjakan benua, yaitu meliputi lereng benua bersatu dengan lereng lebih gradual. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi continental shelf atau tepian benua ini merupakan sloping submerged surface extending from the shoreline. Jadi continental shelves akan mengandung beberapa mineral penting, beberapa reservoir besar dari minyak dan gas, dan pastinya ada deposit dari gravel dan batu pasir yang sangat besar. Kemudian di continental slope, jadi continental slope ini adalah gradien yang cukup curam yang menunjukkan adanya yang menghubungkan dengan lantai samudra dan menandai adanya tepian dari lautan ke continental shelf. Ada juga submarine canyon. Ini adalah bagian laut yang mengalami perpanjangan. Bentukannya adalah sebuah lembah yang memotong dari continental shelf selama waktu tertentu ketika sea level ini dalam kondisi yang rendah. Jadi ngarai ini berada di bagian luar dari continental shelf, slope dan rise dengan menggunakan arus turbidit. Apa itu arus turbidit? Jadi arus turbidit ini adalah pergerakan bawah permukaan yang cukup dense. Kemudian beberapa sedimen ini terendapkan ketika pasir dan lumpur di bagian tepian benua dan di bagian slope ini terdislokasi dan terbawa menggunakan mekanisme suspensi. Nah, ini adalah bentukannya. Jadi kalau kalian lihat ngarai bawah laut dan arus turbiditas ini, maka kalian akan menemukan bentukan-bentukan seperti kipas yang ada di bagian ini. Jadi karena bentukannya seperti itu, maka kalian akan dapatkan beberapa ukuran butir yang berbeda, yaitu ada yang ukurannya halus dan ada yang ukurannya kasar, yang diendapkan lebih dahulu.
Jadi ngarai bawah laut itu apa sih? Ngarai bawah laut adalah lembah dalam bersisi curam, sedangkan arus turbiditas adalah pergerakan menuruni lereng dari air bermuatan sedimen yang padat. Kemudian yang berikutnya adalah continental ridge. Jadi continental ridge ini merupakan permukaan yang slope atau bersudut di bagian dasar dari continental slope. Ini jadi untuk yang margin dari benua aktif, ini kita dapatkan dari bentukan antara samudra, kerak samudra dengan kerak benua, kemudian menunjam yang kita sebut sebagai zona subduksi. Kemudian ada dua tipe, di mana ketika dia sudut yang dibentuk antara lempeng benua dengan lempeng samudra ini merupakan tipikal yang landai, maka akan terbentuk yang kita sebut sebagai prisma akresi. Sedangkan untuk yang bentukan sudutnya ini dalam atau deep trench, maka dia tidak akan menghasilkan yang kita sebut sebagai prisma akresi. Dan ini adalah fitur cekungan samudra dalam. Ini bentukan dari pulau-pulau yang ada di Pasifik. Kita kenal yang namanya Guam, ada Saipan. Ini adalah contoh dari gunung laut untuk di Palung Mariana. Jadi prisma samudra dalam adalah jurang relatif sempit dan panjang yang merupakan bagian terdalam dari samudra. Yang selanjutnya adalah lantai samudra. Jadi lantai samudra merupakan area di laut dalam antara continental margin dengan oceanic ridge. Nah, di deep ocean trench ini, jadi trench ini terbentuk karena pergerakan konvergen antara masing-masing lempeng yang saling bertumpukan di mantelnya atau kembali ke mantelnya. Nah, ini adalah bagaimana keterbentukan dari coral atoll berdasarkan hipotesis Darwin. Nah, gimana keterbentukannya? Jadi awalnya ini diawali dengan proses fringing reef, di mana fringing reef ini merupakan daerah dengan lokasi dekat dengan sumber magma, sehingga aktivitas vulkanisme masih terekam ketika masih terbentuk sebagai fringing coral reef. Kemudian lempeng ini terus bergerak sehingga dia jauh dari sumber magma, sehingga dia cenderung mendingin dan membentuk sebuah bentukan yang kita kenal sebagai barrier reef, di mana gunung api ini sudah tidak aktif kembali, sehingga memungkinkan si riftingnya ini, maksud saya reefnya ini atau batu karangnya ini memisah dengan si gunung apinya. Kemudian semakin menjauhi dari sumber magma, maka air laut bisa masuk mengisi dari barrier reef atau jarak antara barrier reef dengan si gunung apinya, maka akan terbentuk yang kita sebut sebagai laguna, di mana nantinya yang barrier reef yang memisahkan antara laguna dengan gunung api yang sudah mati ini, itulah yang kita sebut sebagai atol. Nah, sekarang kita coba ke dataran abisal. Jadi dataran abisal ini merupakan fitur di kedalaman samudra yang sangat datar. Jadi pantulan dari si echo sounding ataupun radar mendapati bahwa ada sebuah daratan luas yang hampir datar yang tidak terdapat layer-layer seperti bentukan dari bukit-bukit. Jadi abyssal plain ini merupakan level area di lantai samudra yang biasanya merupakan bagian dari continental ridge. Sedimen yang terbentuk di abyssal plain ini bisa juga diakibatkan karena arus turbidit atau juga terbentuk akibat sedimen suspended yang tersettlement. Kemudian ada juga istilah Simon dan Guyot. Jadi Simon ini adalah isolated volcanic
peak atau puncak gunung api yang terisolasi yang muncul dengan ketinggian 1000 meter dari dasar laut. Dan guyot ini adalah bagian simon yang telah tererosi. Nah, ini adalah struktur vulkanis di lantai samudra, gunung laut dan pulau vulkanik. Jadi guyot itu bacanya gio. Maaf tadi saya salah, iya gio. Merupakan gunung laut berpuncak rata yang tenggelam. Dan juga ada plato samudra. Dan ini adalah pematang samudra yang diamati oleh submersible Alvin. Kemudian ini adalah anatomi dari pematang samudra. Maka karena kan ini adalah pergerakan yang divergent, maka saling memisah sehingga memunculkan adanya partial melting yang membuat adanya magma yang keluar dari permukaan sehingga mengendap, terbekukan sehingga membentuk yang kita kenal sebagai mid-oceanic ridge. Nah, mid-oceanic ridge ini adalah ditemukan dekat dengan pusat dari samudra. Ini merupakan interconnected system di gunung api bawah laut yang dikembangkan karena keterbentukan dari kerak samudra. Jadi pemekaran lantai samudra ini merupakan sebuah proses di mana lempeng tektonik ini menghasilkan sebuah litosferik oceanik baru di tepian samudra. Lantai samudra baru ini terbentuk di pematang tengah samudra sebagai kemunculan magma di antara dari lempeng yang memisah dan terdinginkan. Dan di sana juga di mid-oceanic ridge juga terdapat yang kita kenal sebagai urat hidrotermal, di mana urat hidrotermal ini membentang sepanjang dari pematang tengah samudra. Terdapat beberapa zona di mana di sana terdapat bagian yang kaya mineral, kemudian terpanaskan, kemudian terbentuk di kerak samudra baru dan terkrekkan di bagian kerak samudra sepanjang laut. Nah, di sedimen lantai samudra ini kita akan dapatkan sedimen terregenous atau hasil pelapukan batuan benua dan terangkut ke samudra. Kemudian juga ada sedimen biogenous, di mana di sana ada cangkang dan kerangka hewan laut beserta dengan alga. Ini akan menghasilkan nodul mangan, CaCO3 dan beberapa logam sulfida serta mineral-mineral evaporit. Dan yang ketiga adalah sedimen hidrogenous atau material yang mengkristal langsung dari air laut melalui beragam reaksi kimia. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sedimen lantai samudra tadi dibagi menjadi 3 jenis dan sudah saya jelaskan semua, yaitu meliputi tadi sedimen terregenous, kemudian ada sedimen biogenous, di mana di sana juga ada calcareous ooze dan siliceous ooze. Kemudian juga ada hidrogenous sedimen. Dan ini adalah contoh bagaimana sedimen biogenous ini adalah jenis dari radiolaria, dan ini untuk menunjukkan bahwa dia diendapkan di laut dalam, dan ini ada foraminifera atau foram yang menunjukkan di waktu-waktu umur tertentu. Ini adalah beberapa sedimen hidrogenous, di mana yang bagian A ini adalah yang kita kenal sebagai nodul mangan. Ini adalah black smoker, di mana ini adalah mineral kaya air yang terpanaskan dan muncul sebagai urat hidrotermal. Nah, ini adalah data core dari lantai samudra. Nah, dari data core ini kita akan dapatkan perubahan iklim dari data core lantai samudra. Kenapa kok bisa tahu iklim? Karena ini berkaitan erat dengan sea level zone, sea level rise ataupun sea level drop. Ketika sea level rise ataupun sea level drop ini akan menggambarkan kondisi iklim, apakah dalam kondisi iklim yang hangat
atau panas ataupun di iklim dingin. Yang berikutnya adalah sumber daya energi. Kita tahu bahwa ada minyak dan gas yang merupakan produksi dari energi utama yang ada di lantai samudra. Selain itu juga ada gas hidrat. Jadi gas hidrat ini adalah gas tapi bentukannya itu lebih mirip-mirip ke arah padatan. Kebanyakan gas hidrat ini terbentuk karena adanya bakteria breakdown organic matter di sedimen lantai samudra. Nah, ini kita bisa dapatkan beberapa gas hidrat. Jadi kenapakan gas tapi bentukannya adalah padat. Dan ini adalah blowout, di mana adanya pengeboran yang terjadi dan menimbulkan yang kita sebut sebagai overpressure. Jadi overpressure ini akan membuat si gas ini akan blowout atau kita sebut sebagai kick di sana, yang menyebabkan dia jadi terdorong ke atas dengan tekanan yang sangat tinggi dan jadi mudah terbakar. Dan ini adalah gas hidrat, dan ketika dibakar dia tetap akan mampu menyalakan api. Kemudian beberapa resources lainnya ini meliputi dari pasir, kemudian gravel, kemudian garam evaporit dan nodul mangan. Dan beberapa pasir dan gravel ini dijadikan dasar dari beberapa negara yang memiliki kekurangan lahan, seperti Singapura itu menambah permukaan atau yang kita kenal sebagai reklamasi itu menggunakan pasir laut yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Batam. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa resources lainnya, yaitu ada nodul mangan, kemudian ada garam evaporit. Dan ini adalah penambangan garam yang ada di Amerika Selatan. Ini adalah nodul mangan. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai dinamika atmosfer bumi. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun di Microsoft Teams. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Terima kasih.